Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indah Putrianti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi sederhana yang berjudul aplikasi manajemen laundry. Adapun tujuan dan manfaat dari aplikasi manajemen laundry yaitu tujuan dibuatnya aplikasi manajemen laundry adalah untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan data keuangan laundry. Dengan manfaat dapat menangani transaksi dengan cepat, memiliki data pelanggan sehingga dapat dengan mudah menghubungi pelanggan apabila ada keperluan, serta memiliki data-data yang dapat dijadikan laporan untuk evaluasi ke depannya. Dari penjelasan sebelumnya, tentu saja aplikasi manajemen laundry ini ditunjukkan kepada para pemilik laundry yang ingin mengelola atau memanajemen laundry dengan mudah, tentunya dengan bantuan aplikasi manajemen laundry ini. Untuk membuat aplikasi manajemen laundry ini, saya menggunakan framework Coordinator dan Bootstrap. Dengan menggunakan framework tersebut, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke local disk C, SAM, /docs dengan judul sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan judul laundry. Dari sini kita dapat mengelolanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Untuk memulai mengeditnya, tentunya pertama-tama kita atur dulu konfigurasinya di autoload. Pada autoload, kita menentukan libraries. Pada libraries, saya memberikan data database, session, dan form validation. Ini libraries. Kita juga atur pada bagian helper, yaitu URL, file, form, dan security. Dan yang terakhir yaitu modal. Pada bagian modal, sini saya menggunakan modal m_user. Setelah autoload kita konfigurasi, selanjutnya kita dapat melakukan konfigurasi pada database. Pada database ini kita dapat memberikan nama hostname-nya yaitu localhost, username-nya root, dan database-nya sesuai dengan database yang kita buat. Untuk memulai aplikasi ini, tentunya tidak lupa untuk mengaktifkan Apache dan MySQL di SAM.
menambahkan database yang saya gunakan. Pastikan nama database ini sama dengan nama database yang akan digunakan nanti. Setelah konfigurasi ke database, selanjutnya konfigurasi di roots. Pada konfigurasi roots, untuk konfigurasi roots, kita menentukan default controller, di mana pertama kali yang akan ditampilkan ketika kita mengakses aplikasi tersebut. Di sini saya menentukan default controller, yaitu login. Setelah konfigurasi selesai, jangan lupa disimpan. Selanjutnya, untuk memulai pembuatannya, kita dapat membuat controller. Setelah membuat controller, kita membuat view, dan apabila kita menyambungkannya dengan database, kita harus membuat modelnya juga. Untuk controller adalah perantara model, view, dan dashboard lainnya yang dibutuhkan untuk menangani HTTP request dan menghasilkan halaman web. Pada controller ini, saya membuat controller, login, dan user. Pada controller login, di sini dengan kelas login dengan function construct yang digunakan untuk memanggil model, di mana model ini digunakan untuk memanggil sebuah database apabila kita menggunakan database. Selanjutnya function index, di mana kita akan memanggil halaman login yang akan kita buat di view, dan function login aksi untuk menentukan kita login. Apabila kita berhasil login, maka akan langsung masuk ke halaman utama dari aplikasi tersebut, dan apabila gagal, maka akan kembali pada menu login. Berikut adalah aplikasi yang saya buat. Localhost, laundry, sesuai dengan nama folder yang terletak pada htdocs. Laundry, maka akan otomatis langsung masuk ke halaman login. Disinilah fungsi dari default controller tadi. Apabila kita masukkan username, kita login, maka akan masuk ke halaman
utama. Apabila kita sudah membuat controller, jangan lupa juga untuk membuat modalnya, yaitu saya memberi nama m_login untuk modal login. Pada modal ini digunakan untuk memanggil database yang kita butuhkan untuk login. Apabila kita sudah membuat modelnya, kita selanjutnya buat view. Pada view saya juga membuat login. Pada login view inilah kita membuat tampilan halaman login. Nah, pada view tadi, pada view ini, di sini kita mendesain sebuah tampilan halaman login. Apabila kita sudah selesai mendesainnya, kita dapat memanggilnya melalui controller login tadi. Untuk memanggilnya, kita dapat menggunakan function index $disload view login, sehingga dapat tampilan seperti ini. Selanjutnya, untuk tampilan home-nya, apabila kita sudah login, kita akan masuk ke halaman home, di mana halaman home ini menampilkan tentang laundry tersebut. Di laundry ini kita menjelaskan mengenai apa itu laundry, terus langkah-langkah cara kerja laundry, kiloannya, dan daftar harga laundry yang kami tawarkan. Selanjutnya ada halaman pengguna. Pada halaman pengguna, kita menampilkan database atau kita menampilkan tabel pengguna yang diambil dari database dengan ID pengguna, nama, username, password, dan tidak lupa untuk menambahkan aksi. Pada aksi inilah kita dapat menghapus atau mengedit data ini, dan kita juga dapat menambahkan data pengguna dengan klik tambah pengguna. Nah, pada form input data pengguna kita dapat memasukkan ID pengguna, nama, username, dan password. Dan kita dapat menyimpannya juga. Maka setelah kita simpan, maka akan masuk ke data pengguna. Selanjutnya pelanggan.
pada halaman pelanggan, kita menampilkan tabel pelanggan, di mana ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan tidak lupa juga untuk menyantumkan aksi apabila kita ingin menghapus data tersebut atau mengedit data tersebut, serta apabila kita ingin menambahkan data tersebut, kita dapat dengan mengklik tambah data. Selanjutnya kita juga menampilkan halaman laundry. Pada halaman laundry sama seperti halaman pengguna dan pelanggan, kita dapat menambahkan data dan juga menghapus serta mengeditnya, di mana tabel laundry ini menyantumkan nomor laundry, ID pelanggan, tanggal terima, tanggal selesai, jumlah, catatan, status, dan ID pengguna. Selanjutnya, halaman transaksi. Pada tabel transaksi, kita menampilkan nomor transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, catatan, ID pengguna, masuk, keluar. Yang dimaksud dari masuk ini adalah jumlah uang masuk pada tanggal yang tertera atau pada tanggal saat itu, dan keluar maksudnya jumlah uang yang keluar pada tanggal tersebut. Apabila kita ingin menambahkan data transaksi, kita dapat juga menambahkan tambah data, sama seperti halaman-halaman sebelumnya seperti pengguna, pelanggan, dan laundry. Dan tentunya tidak lupa untuk aksi, yaitu untuk menghapus data dan mengedit data apabila kita ingin merubahnya. Apabila kita sudah selesai melakukan pengelolaan baik di halaman pengguna, pelanggan, laundry, dan transaksi, kita dapat langsung untuk logout. Apabila kita logout, maka akan langsung masuk ke halaman login. Apabila kita ingin masuk, kita dapat memasukkan. Apabila kita ingin masuk kembali, kita dapat memasukkan username dan password lagi. Selanjutnya baru kita bisa login lagi. Seperti itu untuk tampilan aplikasi manajemen laundry yang saya buat. Selanjutnya, untuk pengkodingannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengkodingannya. Untuk kodingan aplikasi manajemen laundry tersebut, saya akan menjelaskan dari user, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan pengkodingannya pada bagian login. Untuk bagian user hampir sama dengan login, dimana kita harus membuat controller terlebih dahulu. Di sini saya membuat controller dengan nama user.
Pada controller user ini digunakan untuk memanggil halaman yang akan kita panggil, seperti halaman home, pengguna, pelanggan, laundry, dan transaksi. Pada bagian controller user inilah halaman-halaman tadi bisa ditampilkan. Kita memanggilnya melalui halaman controller ini. Selanjutnya untuk view. Di view saya membuat dua folder, yaitu template dan user. Pada halaman templates ini saya gunakan untuk menampilkan halaman yang tidak akan berubah-ubah, seperti logout dan link-link dari home, pengguna, pelanggan, laundry, dan transaksi. Kemudian saya membuat folder user dengan home, laundry, pelanggan, pengguna, dan transaksi. Karena saya sudah memisahkan antara halaman yang tetap dan berubah-ubah. Di sini saya pada folder templates ini merupakan halaman tetap yang akan kita panggil. Sedangkan untuk folder user ini seperti home, laundry, pelanggan, pengguna, dan transaksi, ini menampilkan isi konten dari halaman home itu sendiri. Maka disinilah kita dapat mengisi konten atau isi dari halaman itu. Laundry. Pada laundry kita juga dapat menampilkan halaman laundry inilah kita juga dapat menampilkan konten apa yang kita masukkan pada halaman laundry tersebut. Untuk pelanggan, pengguna, dan transaksi sama saja. Kita tinggal memasukkan konten-kontennya saja. Tentunya pada halaman laundry, pelanggan, pengguna, dan transaksi menggunakan sebuah database untuk memanggil tabel-tabel pengguna, pelanggan, laundry, dan transaksi, maka harus dibuat model. Di sini saya membuat model m_laundry, m_pelanggan, m_transaksi, m_user untuk memanggil sebuah database. Pada halaman model inilah kita dapat memanggil database dengan tabel pelanggan, tentunya harus sesuai dengan database yang sudah saya buat dengan judul laundry ini.
apabila kita sudah membuat model untuk pemanggilan database serta view untuk tampilan halaman itu sendiri serta kontennya, maka pada controller inilah kita dapat memanggil model dan view tadi. Pada menu user ini, di function index ini akan memanggil halaman home beserta dengan template-nya yang tetap. Sedangkan untuk fungsi pengguna kita tambahkan $thisLoad model m_user untuk memanggil database-nya tadi. Dengan $data dan tabel pengguna $this m_user get data untuk mendapatkan data. Untuk function tambah pengguna di sini untuk button tambah data apabila kita menambahkan data. Selanjutnya function pelanggan, function tambah pelanggan, function laundry tambah laundry, transaksi dan tambah transaksi, sama seperti halnya dengan function pengguna tadi. Itu saja sedikit penjelasan dari codingan dari aplikasi manajemen laundry yang saya buat begitu sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.